Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 10 IPA? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada pertemuan ini, pada pertemuan ketiga pelajaran matematika wajib, Ibu tetap masih dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi nilai mutlak, ya. Tetapi sebelum Ibu memberikan pertemuan ketiga ini, pada waktu pertemuan kedua, kalian Ibu berikan latihan soal, ya. Sudah Ibu periksa latihan soal itu, kemudian masih ada yang keliru, ya. Jadi untuk pertemuan kedua, Ibu ulang kembali, Ibu akan jawab soal-soal latihan kedua, ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan jawab pertanyaan Ibu pada pertemuan kedua, yaitu yang pertama, himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 2x min 3 lebih besar sama dengan x min 1. Ya. Pertama, sebetulnya boleh kalian kuadratkan, boleh ya. Yang pertama, kamu ambil yang positif, yang kedua kalian ambil yang negatif atau kebalikan. Ya. Ini kebetulan diambil yang positif dulu, ya, ambil yang positif, kemudian kita ambil yang negatif. Ini tandanya berubah menjadi min, ya, kemudian 2x min 3 kurang dari min x ini dikalikan 1/1, ya, jadi min x plus 1, kemudian x dengan x, kemudian yang konstanta dengan konstanta. 2x plus x, 3x, kemudian plus 1 yang min 3 ke kiri, pindahkan ke kanan menjadi plus 4. Ya, plus 1 plus 3 jadi plus 4. Berarti karena fungsi variabel x-nya itu positif, berarti lambang pertidaksamaannya tidak berubah. Maka x-nya adalah 4/3. Yang kedua, tandanya positif, ini kita ambil yang negatif duluan, berarti kan kamu boleh ini dulu yang kamu ambil ya, jadi tidak selalu samanya yang positif atau negatif, terserah kalian. Yang positif biasa tinggal geserkan saja fungsi variabelnya ke kiri, ya, jadi 2x min x, ya, kemudian lebih besar sama dengan min x plus 3. Maka hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 2. Variabel x-nya positif, jadi lambang ketidaksamaannya tidak berubah, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita ambil, kalian sudah mengenal garis bilangan, ini kita sebut dengan garis bilangan, ya. Nah, kemudian mana yang lebih kecil 4/3 dengan 2? 4/3 itu kalau disederhanakan dengan pecahan campuran menjadi 1/3. Jadi yang lebih besar adalah nilai 2, ya. Karena dia tandanya sama dengan menggunakan sama dengan, maka dia penuh, ya. Dia penuh berarti nilai 4/3 termasuk. Begitupun pada bagian kedua nilai 2-nya termasuk. Jadi penuh dia, ya. Dia lebih kecil berarti arahnya ke kiri, yang x sama dengan 4/3. Yang satu lagi dia lebih besar berarti x-nya ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa, ini dibaca sedemikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan 4/3, ini lambang atau, ya, boleh kamu tulis dengan kata-kata atau X lebih besar sama dengan 2. Ya. Yang kedua adalah mutlak dari X plus 2 min mutlak dari X min 1, ya, kurang dari mutlak X min 4. Ya, ini kurang, ya, kurang dari mutlak X min 4. Ya, Ibu ulangi, mutlak X plus 2 dikurang mutlak X min 1 kurang dari mutlak X min 4. Gitu ya. Jadi yang ini nih gabungannya, ya. Jadi kita pertama kita buat pembuat 0 dulu. Pembuat 0 itu artinya sama dengan 0, ya. Ada pembuat 0, kita ambil 3 bentuk, yaitu yang pertama X plus 2, yang kedua X min 1, yang ketiga X min 4. Boleh kamu balik, terserah. Kamu mau yang min 4 duluan boleh, yang min 1 boleh, yang plus 2 boleh. Ya.
Untuk membuat nolnya, mutlak X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya diperoleh min 2. Tinggal geser ke kanan ya. Pindah ke kanan ya, tanda konstantanya berubah. Mutlak X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Mutlak X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti dari sini akan ada 3 bagian. Ya, 3 bagian, yaitu min 2, 1, dan 4. Ya, karena ada sama dengannya, berarti kita pakai bolong penuh. Ya. Ini bolong tapi penuh artinya mengikuti min 2-nya termasuk ya. Ini juga 1-nya termasuk, 4-nya termasuk ya. Termasuk bilangannya. Kalau misalnya kosong berarti min 2-nya tidak termasuk ya. Baik, kemudian yang pertama Ibu akan masuk ke yang X sama dengan min 2 dulu. Ini terserah kalian, mau yang mana duluan ya. Ibu ambil ke kiri, berarti dia lebih kecil sama dengan karena dia penuh ya. Jadi untuk X plus 2, ya mutlak X plus 2 dan min X plus 2. Ya, jadi karena dia kurang dari sama dengan, berarti nilainya min semua. Karena kurang, ya, kurang dari min 2. Berarti kurang, nilainya min semuanya. Nah, dari sini, ya, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, dari sini kita ambil X plus 2, nilainya min X plus 2. Ini kita masukkan. Yang X min 1, nilainya juga min X min 1. Ini dia, ini dari sini ya. Sedangkan yang ini dari sini, hati-hati. Kurang dari min X plus X min 4. Ya. Kemudian buka kurungnya menjadi min X min 2. Yang ini buka juga kurungnya min X kalikan min di depan jadi plus X. Kemudian min 1 jadi plus 1 kalikan di depan jadi min 1. Ya. Kurang dari tanda lemah ketidaksamaannya min X plus 4. Ya, dikalikan satu persatu ya. Berarti kita jumlahkan X dengan X, yang konstanta dengan konstanta. Ya. Ini jadi min 3, variabelnya habis, min X plus X jadi 0. Ya. Ini min X plus 4. Ya. Kemudian min X-nya pindah ke kiri, nilai min 3-nya pindah ke kanan. Berarti X-nya kurang dari 7. Ya. Maka kalau dia kurang dari 7, maka tanda ketidaksamaannya ke kiri gitu ya. Sedangkan interval yang pertama ini adalah X-nya kurang dari 2. Ya, ya, kurang dari 2. Ya, berarti kalau dia min 7 berarti mulai dari min 2 ya, paling kecilnya min 2. Ya, dari sini nih misalnya dari sini 7 ya, ada 6, ada 5, ada 4, ada 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Nah, paling kiri adalah min 2. Berarti HP-nya adalah min 2. Ya, min 2-nya termasuk. Ya. Kenapa min 2-nya termasuk? Karena di sininya kenapa tidak termasuk? Di sini termasuk. Karena min 2-nya ya ada di sini. Ya, di daerah sini. Nah, ini ya. Min 2-nya termasuk. Gitu ya. Nah, kalau dia min 2-nya termasuk, sedangkan X-nya dia tidak termasuk min 2, berarti HP-nya adalah atau intervalnya adalah X kurang dari min 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan ya, ke kiri ya, sekarang di antara min 2 dan 1. Kemudian nanti antara 1 dengan 4. Jadi ada 3 poin. Ya, daerahnya ada 3 poin. Ya, ada 3 daerah. Ya. Sekarang antara min 2 dengan 1. Yang ini ya, min 2 dengan 1 berarti di sekitar sini. Ya, daerah yang merupakan penyelesaian. Kemudian kita ambil, soalnya kita ambil lagi X plus 2, min X min 1, kemudian kurang dari X min 4 mutlak. Nah, ini ya. Kalau X plus 2, tadi nilainya X plus 2. X plus 1, nilainya masih min. X min 4, nilainya juga masih min. Nah, kita masukkan di sini.
karena X plus 2 nilainya sudah menjadi positif, maka di sininya kita ubah menjadi positif. Ini tetap, yang X min 1 kan tetap dia masih negatif, ini dia. Yang min 4 juga masih negatif. Ya. Jadi yang sudah positif adalah X plus 2. Ya. Nah, di sini kita kalikan satu per satu seperti tadi ya. Ini juga kalikan satu per satu. Nah, X dengan X jadi 2X, 2 dikurang 1 jadi 1, di sini tetap ya. Maka X-nya kita pindah ke kanan kita pindah ke kiri jadi 3X, konstantanya kita pindah ke kanan jadi 3. Maka X-nya kurang dari 1. X kurang dari 1. Di sini tadi min 2, di sini 1. Berarti dia di antara. Ya. Dia jadi sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi berarti untuk yang kedua ya, untuk X di antara min 2 dan 1 dia memenuhi. Sekarang untuk X di antara 1 dan 4 ini dia, karena garis bilangan ini di antara 1 dan 4 bagaimana? Terakhir nanti 4 ke kanan ya. Sekarang kita ambil yang ketiga, yaitu X di antara 1 dan 4 ya. Tadi sudah kita cari X mutlak dari X plus 2 itu adalah positif, mutlak dari X min 1 adalah positif juga. Nah, mutlak dari X min 4 masih dalam negatif. Ya. Kemudian kita masukkan lagi sama seperti tadi ya. Masukkan, kemudian dikalikan 1 per 1. Ini jadi min X plus 1, ini juga min X plus 4. Kemudian digeser-geser, dapatlah dia X kurang dari 1. Ya. Jadi untuk X kurang 1, intervalnya X di antara 1 sampai dengan 4. Ya. Nah, kemudian untuk interval yang X di antara 1/4 ini tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa tidak mempunyai penyelesaian? Kenapa? Karena di sini kan X lebih besar. Ya. X lebih besar dari 1, sininya 1, kira-kira 1, ya, sampai dengan berapa? Sedangkan di sini hanya sampai dengan 4. Jadi dia tidak mempunyai penyelesaian untuk X di antara 1 dan 4. Ya. Baik, sekarang untuk X menuju atau X lebih besar sama dengan 4. Ini tadi yang plus 2 itu positif, yang min 1 positif nilainya, yang min 4 juga positif. Kita jadikan 1. Ya, tinggal kalikan 1-1, ini dapat seperti ini ya. Berarti X-nya ya, X-nya nih min 3, min 4-nya atau X-nya pindah ke kiri jadi min kan ya. Yang 3-nya jadi pindah ke kanan jadi min juga. Min bagi min adalah positif. Positif karena variabelnya negatif, maka dia lambang ketidaksamaannya berubah menjadi besar. Ya, variabelnya negatif ya. Nah, sekarang dari yang pertama tadi, yang pertama yaitu X kurang dari min 2, dari pertama yang tadi kita mulai. Ini ya, dari sini sampai terakhir. Ya, ini kemudian yang ini tidak mempunyai penyelesaian ya. Terakhirnya adalah X lebih besar 7. Dari X kurang dari min 2, kemudian X di antara min 2 dan 1, X kurang dari 1, dan X lebih besar dari 7. Mana di antara 1, 2, 3, 4 penyelesaian ini yang memenuhi? Ya, yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, persamaan mutlak tersebut ya. Nah, kita gambar dengan garis bilangan. X kurang dari min 2 itu arahnya ke kiri. X di antara min 2 dan 1, tengah-tengah sini, ya. Kemudian X kurang dari 1 dia ke kiri, jadi dia nih bertemu di sini, ya, bertemu karena min 2-nya di sini, ya. Min 2-nya itu ada sama dengannya, berarti min 2-nya termasuk. Kemudian X lebih besar 7, dia ke kanan, ya. Mana di antara mereka yang memenuhi? Ya, yang memenuhinya adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 7. Ya.
Nah, baik anak-anakku semuanya, pelajaran pertemuan kedua, latihan soalnya sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas, mudah-mudahan kalian sudah mengerti kesalahan-kesalahannya di mana pelajaran pekerjaan kalian, ya. Kita mulai sekarang pertemuan ketiga, yaitu masih dalam pokok bahasan persamaan, ketidaksamaan fungsi nilai mutlak. Ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, anak-anakku, Ibu sudah memberikan tentang persamaan linier satu variabel, kemudian pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian persamaan, ya, persamaan linier menggunakan nilai mutlak. Jadi sistem persamaan linier memuat nilai mutlak. Dan yang kedua, pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Ya, jadi persamaan dan ketidaksamaannya memuat nilai mutlak, ada tanda mutlaknya. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan dulu soal-soal yang berhubungan dengan mungkin kalian lupa di SMP pelajaran persamaan linier satu variabel. Ya. Contoh soalnya seperti begini, Ibu rasa kalian sudah tahu cara penyelesaiannya, yaitu samakan penyebut. Ya, ini dia. Ya, persamaan penyebut semuanya. Dan ini berupa soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau soal yang bersifat apa itu namanya saling berhubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, ya. Kebetulan di sini Ibu menggunakan bidang ekonomi, yaitu bidang jual menjual, ya, kemudian untung atau rugi, ya Ibu masuk ke sana, ya. Seorang pedagang akan menjual suatu barang, umpamakan saja ini kalian, ya, dengan untung 20%. Jadi dijual dengan untung 20%. Tentunya pertama dia menjual 100%, begitu kan? Untuk hari yang panjang, pedagang tersebut memberi diskon sebesar 10%. Ya. Jadi di diskonnya nih 10%. Jika harga yang dipasang Rp96.000, tentukan modalnya. Jadi modal pedagang itu berapa? Kalau dia beruntung menjual sebesar 20%, kemudian harga yang dipasang, ya, harga yang dipasang pedagang tersebut memberi diskon sebesar 10%. Jika harga yang dipasang itu Rp96.000, tentukan modal pedagang tersebut. Modalnya itu berapa? Ya, ini keadaan kehidupan sehari-hari konseptual, ya. Nomor 4 juga kehidupan sehari-hari, kamu anggap kalian berpergian, ya. Kereta api pertama berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Itu pertama, dari A ke B. Setengah jam kemudian kereta api kedua berangkat dari stasiun A menuju B, jadi setengah jam kemudian ini, ya. Dari A ke B dengan kecepatan 70 km per jam. Agar kereta api pertama dan kereta api kedua tiba di stasiun B bersama-sama, tentukan jarak antara stasiun A dan stasiun B. Jadi bersifat kehidupan sehari-hari atau kontekstual, ya. Baik, nomor berikutnya, jika fx adalah mutlak x, tentukan f min 3. Jadi min 3-nya ini apa? X-nya. Ya, fx, ya. Tentukan f min 3-nya. Yang keenam, jarak titik min 6 dengan jarak titik min 4 dengan 6 itu kalau pada garis bilangan bagaimana? Ya. Yang terakhir nomor 7, himpunan penyelesaian dari persamaan. Mutlak 5x min 3 sama dengan mutlak 4x plus 21 berapa? Ya. Baik, kita bahas. Kalau ada
Sistem persamaan media satu variabel atau dua variabel modalnya pecahan, tentunya kalian samakan penyebut, ya itu apa itu dasarnya di SD ya, samakan penyebut itu bagaimana ya. Kalau di SMA langsung aja kali silang. Ya 4 kali X plus 1 dan 2 kali X min 3. Kemudian tinggal kalian kalikan satu per satu, ini juga kalian kalikan satu per satu, dapatlah seperti ini, maka X-nya kalian peroleh. Ya, mudah ya. Yang kedua juga sama, ya, yang kedua juga sama. Kita kalikan dengan 2 kali X, kemudian 1 dikali X plus 1 kalikan penyebut atau kali silang. Kemudian 4 kali X plus 1. Ya, artinya semuanya sudah penyebutnya sudah hilang ya, karena sudah kita kali silang. Kemudian dikalikan satu per satu, jabarnya disederhanakan, kalikan satu per satu. Kemudian geser yang X dengan X, yang konstanta dengan konstanta. Maka diperoleh X-nya min 5 per 3 atau pecahan campuran diselesaikan dengan min 1, 2 per 3. Ya. Nomor 3, ya nomor 3. Ya soalnya nomor 3, perhatikan konseptualnya. Pedagang tersebut mengharapkan keuntungan 20%. Tetapi harga yang dipasang pedagang tersebut didiskon lagi berarti 10%. Jika barang yang dipasang oleh si penjual itu sebesar 96.000 rupiah, yang ditanyakan modalnya, modal si pedagang tentunya. Ya, baik kita jawab. Misalkan modal pedagang itu X, diharapkan untung, jadi kalau pedagangnya modalnya sekian atau X, diharapkan oleh si pedagang untungnya 20%. Jelasnya penerimaannya 100% ditambah 20%. Ya, dari mana? Dari si modal pedagang tersebut. Jadi 120% X. Nanti kan kita umpamakan modalnya si X. Ya. Kemudian didiskon lagi sebesar 10%. Dan harga jualnya didiskon 10% lagi, harga jualnya sudah Rp96.000. Ya. Penerimaannya berarti 120 X sama dengan 100 ini kalau dia mendapatkan untung semuanya 100 min 10 setelah harga didiskon. 100% dikurang 10% dikali Rp96.000. Maka X-nya adalah ini yang ditanyakan X-nya, modalnya. Modalnya adalah 100 min 10% dikali Rp96.000 per 120%. Ya. Jadi 90% per 120%. Nah 90%, 90 dibagi 10 jadi 9, 120% dibagi 10 jadi 12. Ya, sama-sama dibagi 3 jadi 3/4. Ya, 3/4 kali Rp96.000. Hasilnya 72.000. Ya, hasilnya adalah 72.000. Ya, itu modal dari si pedagang. Ya, oke, kita lanjut nomor 4. Kita perhatikan soal nomor 4, konseptualnya. Kereta api 1 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, 60 km per jam. Setengah jam kemudian, kereta api kedua menyusulnya dengan kecepatan 70 km per jam. Ya, misalnya waktu tempuh dia apa itu namanya tiba dari kota A ke kota B atau jarak dari kota A ke kota B. Yang pertama adalah T, waktu tempuh waktunya ya. T ini dalam detik ya. Oke. Kemudian persamaannya ini tadi kereta api pertama ya, ini kereta api kedua. Setengah jam kemudian berarti dikurang ya. Jadi T dikurang setengah.
kali 70. 70 ini dalam kilometer per jam. Ya. Jadi 60T dikurang dengan 70T. 70 dulu kita kalikan dengan T, 70 kita kalikan dengan min setengah, jadi min 35. Ya. Kemudian yang 70-nya ini, yang 70T-nya kita geser ke kiri menjadi 70T dikurang 70T sama dengan min 35. Ya, jadi tinggal bersisa min 10T adalah min 35, T-nya adalah 3,5, min dibagi min jadi plus. Nggak mungkin waktu itu mundur. Ya. Jadi jarak stasiun A dan stasiun B adalah 60 kali T. Ya, rumusnya 60 kali T. T-nya tadi berapa? 3,5. Kita kalikan. Hasilnya 210 km. Jarak dari stasiun A ke stasiun B. Ya. Yang bagian kelima, nomor 5, tentukan fx-nya jika x-nya adalah min 3. Tinggal dimasukkan mutlak min 3 sama dengan 3. Ya. Yang kedua, tentukan nilai mutlak dari, kalau kita ambil di sini kita pakai garis bilangan boleh, tidak juga boleh karena di sini tidak begitu sulit angkanya. Jarak titik min 4, misalnya di sini min 4 dengan 6. Ya. Tentunya min 4 dengan 6. Min 4 mundur dari angka 0 ya. Jadi dia masuk ke mutlak. Ya, min 4 mundur dari angka 0. Berarti dia masuk ke mutlak. Ya, nah ini dia. Jadi soal mutlak dia. 6 dikurang minnya ini, ya. Minnya ini karena dia di sininya kata-katanya ya dengan 6. Min 4 ke 0. Jadi min sudah mundur kan dia. Nah, itu min dari min 4. Jadi hasilnya 10. Dan dia mundur tuh, makanya dia min. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Baik, nomor 7. Ya. Ini kamu ambil yang positif duluan boleh, yang negatif duluan boleh. Terserah ya. Kita masuk ke yang pertama, Ibu ambil yang positif ya. Kita geser ke kiri, jadi X sama dengan yang min 3-nya kita geser ke kanan. Jadi X sama dengan 24. 21 ditambah 3. Yang kedua, Ibu ambil yang negatif. Dikalikan dulu min 4X, min 2. Ya. Kemudian min 4X ini geser ke kanan jadi 9X. Ya. Yang min 3 juga geser. Ya. Jadi min 2 plus 3. Min 2. Ya, ini kan jadi min 3 ke sana. Gitu kan ya. Berarti X-nya adalah min 18 dibagi 9. Ya. Pasti ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Nah, jelas ya anak-anakku ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang. Hubungan antara 2/3 samaan. Hubungan antara 2/3 samaan itu bisa atau bisa juga dengan kata hubung dan. Kalau bagaimana kalau dia dan? Bagaimana kalau dia dan? Itu adalah apabila tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Ya, dan ya. Kalau lambang pertidaksamaan ada yang besar, ada yang kecil, kita ambil atau. Penghubungnya atau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini Ibu misalkan kalau dikatakan dengan dan dia irisan. Ya, atau di antara, irisan nama lainnya di antara. Sedangkan kalau dia atau, berarti dia ada yang besar, ada yang kecil. Ya, boleh besar, boleh juga kecil. Ya. Baik, misalnya di sini Ibu lambangkan dengan garis bilangan X lebih besar 3, lebih besar 3 berarti arahnya ke kanan. Dan X kurang dari sama dengan 6, karena kurang dari sama dengan berarti dia arah ke kiri dan
bundaran kecilnya penuh. Artinya memenuhi. Sedangkan ini karena dia tidak ada tanda sama dengannya, berarti dia bolong, berarti tidak termasuk. Ya, jadi HP dari soal bagian A ini adalah dibaca X di antara X sedemikian rupa X di antara 3 sampai dengan 6. Di mana X itu anggota bilangan real, karena itu real. Ya. Berikutnya bagian B, jadi menggunakan kata hubung dan. Ya. Bagian B, X-nya kurang dari 3, berarti dia tidak bulat gitu ya. Yang ini X lebih besar dari 3, dari 6, arahnya ke kanan, karena dia ada tanda sama dengannya, berarti dia penuh lingkaran atau bulatan kecilnya. Jadi karena dia tidak ada yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tidak ada perpotongan yang ketemu, atau apakah 3 dan 6 bertemu, karena dia tidak bertemu, maka dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian, atau dikatakan himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosongnya. Ya. Bagian C, jika X di antara 2 sampai dengan 3 dan X di antara sama dengan 0 dan 2,5, tentukan HP-nya. Kita gambar ini. Ya. X di antara 2 sampai dengan 3. 2 bolong, 3-nya penuh. Berarti ada di sini, di tengah-tengah ini. Sedangkan yang kedua, persamaan kedua, X di antara sama dengan 0, sama dengan, dan 2,5 tidak sama dengan. Berarti karena ada 2 dan 3 dipenggal oleh 2,5, maka HP-nya adalah X di antara 2 sampai 2,5. Di mana X-nya anggota bilangan real. Ya. Sudah jelas ya tentang irisan atau kata penghubung dan. Sekarang gabungan. Kata penghubungnya atau. Kalau tidak ini itu gitu ya. Diberikan contoh X kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 5. Ini bolong, ini penuh. Berarti HP-nya adalah X kurang dari 2 atau kenapa? Atau karena dia tidak memenuhi daerah ini. Ya, kosongnya. Atau X lebih besar sama dengan 5. Di mana X anggota bilangan real. Ya. Begitupun yang bagian B. Ya. X lebih besar 2 atau X kurang dari 5. Ya, maka X-nya adalah bilangan real, bilangan yang positif. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak tentang contoh soal. Ya, tentang contoh soal pertidaksamaan. Belum termasuk mutlaknya ini ya, masih pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu kalau variabelnya negatif, ya, dimanapun letaknya kita kurang atau kita jumlah hasilnya negatif, maka lambang pertidaksamaannya pasti berubah. Ya, itu saja intinya. Ya, sekarang kita cek. Ini ya, kita geser ke kiri, jadi min 2x. Yang konstantanya geser ke kanan, jadi positif. Nah, karena variabel x-nya negatif, maka lambang pertidaksamaan menjadi kurang dari. Berarti HP-nya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia tidak memenuhi karena negatif itu bukan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Ya, begitu ya. Itu kenapa dia tidak mempunyai nilai atau tidak memenuhi karena dia negatif. Ya. Yang kedua kita ambil bagian B, nomor 1 bagian B, ini juga sama, yang X-nya geser ke kiri, ya dapat 5X, konstantanya pindah ke kanan jadi min 12. Min dibagi min dapatnya plus. Tetapi lambang pertidaksamaan tetap berubah karena variabel minnya adalah si X. Ya. Jadi karena dia lebih besar sama dengan 12/5, 12/5 itu 2/5,
Jadi karena ada sama dengannya, dia di sini lebih besar, berarti nilai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kita lanjut nomor 2. Selesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Sama dengan tadi, yaitu samakan penyebut, ya, dikali silang, dapat geser-geser, dapatlah X kurang dari 11/3. Begitupun yang bagian B, kita kalikan 10. Kenapa kita kalikan 10? Karena penyebutnya ada 5 dan 2. Ya. Jadi 10 dibagi 5 dapat 2, 2 kali 3X min 2. Ya. 10 kalikan 4, 40. 10 dibagi 2 dapat 5 kali X 15. Geser kiri, geser kanan, selesai. Dapatlah X-nya kurang dari sama dengan 4. Nomor 3, ya, nomor 3 sama, ya. Sama saja kita kalikan dengan 15. 15 dibagi 5, 3. Ya, 3 kali 2 yang ini dapatlah dia 6. Ya, kali 5X min 3. Begitupun yang ini kita kalikan 15, dapatlah dia 5. Ini pun kita kalikan 15, dapatnya 3X. 15 dibagi 5 dan 5 dibagi 5. Ya, jadi dapat 3X. Kita kalikan satu persatu, kemudian kita geser-geser, dapatlah X-nya 23/27. Jadi X kurang dari 23/27. Nah, baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. Selesaikan. Di sini ada 3 persamaan. Ya. X plus 2 kurang dari 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7. Atau dibacanya 2X plus 1 di antara X plus 2 dan 3X plus 7. Kita gabungkan, kita kelompokkan. Yang pertama, kelompok pertama ini, perhatikan tulisan Ibu, satu ini, kedua yang ini, ya. Ketiga ini, X plus 2 dengan 3X plus 7. Ya. Geser-geser seperti biasa, dapatkan nilainya X lebih besar 1, X lebih besar min 6, dan X lebih besar min 5/2. Mana yang paling kecil di antara 3 pertidaksamaan ini? Jelasnya min 6. Jadi min 6 letaknya sebelah kiri, paling kiri. Ya. Kemudian min 5/2, kemudian baru 1. Karena tandanya dia lebih besar semua, berarti arahnya paling kanan. Yang paling kanan yang mana? X lebih besar 1. Ya. Baik anak-anakku semuanya, anak IPA. Pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, ini Bu, ambil sampai di sini kita ujiannya nanti ya. Pertidaksamaan PT itu pertidaksamaan, L itu linier, S itu 1, F itu variabel, N itu nilai, N itu mutlak. Kalian ingat sifat-sifat nilai mutlak yang sudah Ibu berikan ya pada pertemuan kedua. Ya, ada 5. Ya. Kemudian juga ada dalam bentuk variabel. Ini dalam bentuk variabel ada yang kurang sama dengan, ada yang besar sama dengan. Ya. Tetapi syaratnya di mana ABC konstanta dan A-nya tidak boleh 0. Ya. Kalau dia lambangnya pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya adalah di antara. Ya. Tetapi apabila dia lebih besar sama dengan variabel persamaannya, maka penyelesaiannya adalah kata-kata atau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikut. Ya. Bagian A, 1A, 2X min 7 kurang dari 3. Ya. Bagaimana caranya? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau yang ke kiri ini konstanta 3-nya pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Ya. Kemudian konstanta min 7-nya pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Ya. Dapatlah X-nya.
X itu adalah 1, yang diminta adalah 1. Kalau 2 bagaimana? Atau 3, kita bagi dia. Ya, kiri dan kanan dibagi. Ya, jadi X-nya harus 1, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ya. Bagian B-nya juga sama. Ya, kamu ambil yang negatif duluan atau positif duluan. Setelah itu kamu gambar ini. Yang satu arahnya min 2/3 ke kiri, yang satu arahnya plus lebih besar 2 ke kanan. Jadi kata-kata atau. Ya. Baik, bagian C. Bagian C-nya mutlak 3X min 2 lebih besar sama dengan min 4. Ya. Di sini setiap harga mutlak nilainya harus positif, ya, atau 0. Jadi untuk mutlak 3X min 2 lebih besar 0, lebih besar sama dengan 0. Maka karena lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaiannya berupa himpunan bilangan ring. Anggota himpunan bilangan ring. Ya. Sedangkan yang kedua, yang bagian D ini, mutlak 2X min 7 kurang dari sama dengan min 3. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia negatif. Ya. Berikutnya, nomor 2, carilah himpunan penyelesaian dari bagian A, 1 mutlak 1 min 2X lebih besar sama dengan mutlak X min 2. B, mutlak 2X min 3 kurang dari sama dengan mutlak X plus 4. C, mutlak X min 2 kurang mutlak 2X plus 1. D, mutlak 2 min X lebih besar mutlak 2X min 1. Nah, Ibu rasa bagian A sampai D kalian bisa sendiri ya, karena udah ada contohnya ya. Ibu akan melanjutkan bagian 2E. Ya. Untuk bagian 2E, perhatikan, ini sangat memenuhi persamaan atau sifat dari mutlak A per B. Kurang dari sama dengan konstanta. Ini konstantanya. Kenapa demikian konstantanya? Ya, konstantanya ini adalah lebih besar dari 0. Ya, jadi dia memenuhi. Ya. Nah, anak-anakku ini boleh saja caranya ada 2, boleh saja yang 2 plus X itu dipindah ke kanan, ya, kemudian masing-masing dikuadratkan, boleh. Atau kita bentuk seperti ini, boleh. Ini kita ambil yang positif dulu, kemudian kita ambil yang negatif. Ya. Sebenarnya sama, ya. 4 kali 2 plus X, kemudian yang negatifnya min. Ya, jadi tandanya sama, kurang dari. Setelah itu kalikan 1 per 1, ya, ini juga kalikan 1 per 1. Setelah kalian kalikan 1 per 1, kamu hitung dengan teliti, ya. Setelah dihitung dengan teliti seperti ini, min 6X, kemudian min 5, ya. Supaya dia plus diapakan, supaya minnya hilang ini dikalikan negatif. Ya, berarti min 6X dibagi dengan min hasilnya positif, min 5 dibagi min hasilnya plus 5. Jadi faktornya adalah 2X plus 11 dengan 6X plus 5. Maka X-nya adalah min 11 per 2 dan X sama dengan min 5 per 6. Ya. Kenapa atau? Karena dia hanya 2 nilai, kemudian lambangnya lebih besar, berarti dia atau. Mana yang kecil? Yang kecil adalah 11 per 2. Ya, min 11 per 2. Kita lanjut. Jadi HP-nya adalah X di antara X. X sedemikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan min 11 per 5 atau X lebih besar sama dengan min 5 per 6. Ya. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anakku semuanya? Kalau kalian kurang jelas, silahkan kalian bertanya dan bertanya sampai kalian jelas. Ya. Baik anak-anakku semuanya, minggu depan tanggal 10 kalian libur, ya.
tanggal 10 dan tanggal 17 ya. Jadi untuk minggu depan kita ulangan ya, ulangan dari wajib dari pertama sampai terakhir ini. Dari pertama yaitu persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan linear memuat harga mutlak dan pertidaksamaan linear memuat harga mutlak juga. Ya. Nah ini ada oleh-oleh untuk kalian ya, yaitu kalian pelajari ya di buku PKS yang warnanya hijau ya, yang punya silahkan, yang nggak punya silahkan di copy atau bagaimana caranya. Ya, ini sudah Ibu tulis halaman-halamannya. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Ya, semoga sukses ya. Baik, untuk yang tadi Ibu tunggu dulu waktunya, mungkin kalian bisa menjawabnya. Yang terakhir tadi, yang Ibu minta dari A sampai D, mungkin kalian bisa menjawabnya. Ya, yang sudah bisa silahkan, yang belum bisa dilihat jawaban Ibu. Ya, Ibu sudah jawab. Ya, mungkin kalian sudah mengerti, yang belum mengerti silahkan kalian jawab pertanyaan Ibu, kemudian kamu kerjakan kembali. Ya, diulang-ulang kembali ya. Ini boleh saja loh yang dikatakan boleh saja dikuadratkan untuk mempercepat. Ya, ya. Baik, ini juga sudah ya dikuadratkan boleh, jalan seperti ini juga boleh. Ya, kalau Ibu katakan sih ini lebih mudah ya, jalan seperti ini lebih cepat ya. Takutnya kalian lupa pakai kuadrat. Ya. Yang D juga demikian ya. Tadi sudah Ibu terangkan cara-cara ini ya sama ya, yaitu negatif. Ini kenapa dia positif ya, karena kita ambil yang positif duluan. Ini kenapa negatif? Kan ada dua kalau mutlak itu ya. Kemudian kamu kalikan satu-satu. Semuanya sama. Ya, tinggal ketelitian kalian. Ya. Baik anak-anakku semuanya, selamat belajar. Semoga kalian sukses. Baiklah, kalian semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.